إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik. Jadi insyaallah dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 di situ ada beberapa hal yang jadi pokok utama pelajaran. Yaitu yang pertama adalah huruf zal. Ya, yang kemarin masih ada PR atau nanti bisa kita pelajari lebih lanjut dari segi makhraj huruf. Kemudian yang kedua dari segi makhrijul huruf yaitu huruf kha, ya nanti ya huruf kha. Insyaallah akan kita pelajari lebih lanjut juga karena nanti ini dari perspektif yang ana lihat huruf yang paling sering muncul ya. Jadi koefisien dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10 huruf yang sering muncul adalah huruf dzal, huruf kha, dan yang terakhir adalah huruf qaf ya. Huruf qaf itu yang paling sering muncul dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Jadi insyaallah hari ini itu yang jadi pokok bahasan kita dari segi makhrijul huruf, yaitu huruf dzal, huruf qaf dan huruf qaf. Baik. Kemudian kalau dari segi tajwid ya, hukum tajwid yang nanti insyaallah akan kita pelajari adalah yang pertama mendengung ya. Mendengung, kita akan coba bedakan perbedaan antara mendengung dan tanpa mendengung ya. Mendengung dan tanpa mendengung. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara baca ya, atau perbedaan antara mendengung dan jelas. Karena ini juga masih banyak yang bingung bagaimana terkadang kita dibaca jelas atau terkadang kita membaca mendengung dalam baca Al-Quran. Baik, insyaallah itu yang akan kita bahas. Yang pertama dari ayat ke-6 dulu ya. Baik, insyaallah ana akan bacakan kemudian ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jama'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم جمعا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Barakallahu fikum. Ini menirukan langsung sampai ayat ke-10 atau satu-satu dulu? Satu langsung nggak? Sampai ayat ke-10 langsung sampai ayat ke-10 gitu ya? Gimana? Atau satu ayat dulu? Ikut Ustaz. Yang kemarin ya apa kemarin? Satu ayat ya. Satu ayat dulu ya. Baik. Aku bingung. Ya sudah. Silakan coba dari Pak Hidayat. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sebenarnya udah bagus ya Pak Hidayat. Tahun sudah bagus, huruf dalnya juga udah bagus. Baik, yang perlu diperhatikan adalah dari segi nafas saja ya. Jadi dalam kaidah membaca ya, membaca Al-Quran ini sebenarnya nggak masuk dalam hal tajwid dan nggak masuk juga dalam hal tahsin ya, atau makharijul huruf, nggak masuk dalam makharijul huruf. Namun dalam pelajaran tahsin itu ada satu cabang pelajaran namanya adalah al-adabu fil Quran, yaitu adab etika terhadap Al-Quran. Mulai dari cara ya memperlakukan Al-Quran ya, ketika menaruh Al-Quran itu sebaiknya di mana dan lain-lain. Nah, salah satu etika dalam membaca Al-Quran adalah hendaknya kita mengurangi atau kalau dalam istilah masyayikh at-tanaffus fit tanaffus, yaitu mengurangi untuk tanafus. Tanafus itu artinya adalah banyak bernafas ya, banyak bernafas ketika membaca. Artinya ketika kita membaca Al-Quran ya, salah satu etikanya, karena ini adalah firman Allah SWT, jadi tidak sama seperti kita itu mengucapkan perkataan sehari-hari. Kalau kita mengucapkan perkataan sehari-hari kan ya udah kita ngomong nafas itu seakan-akan sudah biasa gitu ya. Atau bahkan ketika kita itu minum itu kan biasanya kan kita ada adab, yaitu jangan bernafas pas minum ya, karena itu nanti akan merusak minum. Nah, sebenarnya hampir sama seperti Al-Quran, di mana salah satu etikanya adalah ketika kita membaca Al-Quran kita juga harus mengatur pernafasan kita agar satu, bacaan kita terhadap Al-Quran itu tidak rusak ya. Jadi kita benar-benar mengatur nafas, di mana kita itu berhenti, maka itu juga sudah kita atur ya. Nah, itu adalah salah satu etikanya. Jadi misalkan ketika kita itu mampunya dalam membaca Al-Quran, ternyata nafas kita itu pendek misalkan ya, karena kan memang
jangkauan nafas masing-masing kan berbeda-beda ya. Jadi mungkin kalau ana kasih patokan misalkan sampai anzar tahum, ternyata ada yang tidak sepanjang itu nafasnya ya, maka bisa ana kasih patokan ya untuk apa ya, sebenarnya kalau untuk apa wakaf di mana kita itu akan berhenti, itu sebenarnya harus menyesuaikan kaidah bahasa Arab harusnya ya. Namun ketika kita tidak mengetahui bahasa Arab, maka patokan intinya ketika kita mau wakaf saat dimana di situ nggak ada wakaf, karena kan di setiap di mana di Al-Quran sini kan nggak setiap kata ada wakafnya ya, ada tanda wakafnya. Terkadang kita nafas kita sudah habis tapi nggak ada wakaf di situ, maka apa yang harus kita lakukan yaitu kita mencari akhir kata, mencari akhir kata. Nah, baik, ini yang akan kita pelajari. Sebenarnya akhir kata ini tidak tidak mesti harus mengetahui bahasa Arab ya, mengetahui makna bahasa Arab, tapi memang kalau mengetahui makna bahasa Arabnya itu lebih bagus, lebih bagus. Cuman memang yang jadi patokan hanya akhir kata saja ya. Baik, Anda kasih contoh. Sayur kami. Hah? Apa ya terdengar suaranya dengan sayur? Bisa diedit. Itu masuk pengalaman. Apa? Sampai itu tanya juga. Oh, ini apa? Ini apa? Nah, ini yang Madinah. Iya. Saya pengen beli sama Ini cuma apa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Murah. Konversasi mahal. Dari makan Madinah. Lagi ngomong buah. Baik nih ya. Misalkan ayat yang ke-6 nih mungkin cukup panjang ya, cukup panjang. Ketika kita membacanya, nah memang seharusnya kalau nafas kita cukup itu membacanya dari awal sampai ujung ayat ya, harusnya. Karena memang di sini tidak disediakan wakaf ya. Dan tanda wakaf ini seperti yang udah dipelajari sebelumnya, tidak ada sebenarnya dalam literatur awal penulisan Al-Quran. Itu sebenarnya tidak ada. Namun ini hanya tambahan dari para ulama zaman sekarang untuk mempelajari lebih mudah dan untuk lebih menjaga etika kepada Al-Quran. Salah satunya tadi ya tentang tanafus. Nah, ketika kita mendapati di sini istilahnya itu nggak ada wakafnya, maka kita harus mengetahui minimalnya yaitu akhir kata ya. Misalkan sebenarnya inna dan alladzina ini adalah satu kata yang berbeda ya, atau berarti dua suku kata dalam bahasa Arab, inna dan alladzina. Kemudian kafaru ya, sawa alaihim, nah ini adalah satu kata masing-masing. Anzartahum am lam tunzirhum, juga la yu'minun. Ini juga satu kata. Nah sebenarnya
ketika kita jeli dalam penulisan Al-Quran, maka di situ juga sebenarnya ada space yang ya tipis ya antara satu kata dengan satu kata yang lain. Spasi. Ya space, jelas. spasi yang kecil gitu ya. Cuman memang kata ini. ketika kita sudah sering baca Al-Quran, maka harusnya spasi itu sudah pas ya untuk kita pelajari dan kita amati. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, misalkan ya kita baca innalladzina kafaru sawaun. Nah, ada beberapa kata yang kiranya kita itu akan membacanya, maka kita bisa memperkirakan di akhir kata mana kita akan berhenti kalau memang di situ nggak ada waqaf ya. Misalkan kita bisanya atau mampunya sampai kata ini saja misalkan ya, sawaun. Misalkan sampai sawaun sini ya. Innalladzina kafaru sawa. Nah, berartinya di situ misalkan, dan di situ tidak ada waqaf. Nah, ketika kita tidak ada waqaf dan langsung lanjut, maka ini akan merusak makna. Merusak makna dalam Al-Quran. Maka sebaiknya itu kita mengulang. Nah, mengulang dari kata sebelumnya, minimalnya adalah satu kata. Misalkan kita berhenti di kata sawa, berarti kita mengulang dari kata sawa lagi. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya. Baik. Atau mampunya sampai sini, misalkan akhir kata ini ya. Baik. Alaihim sawa'un 'alaihim. Misalkan ya, kita mengulangnya dari bisa sawa'un, bisa alaihim. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya, seperti itu. Jadi patokannya adalah tiap kata ya. Jadi kita mengetahui akhir kata ya, maka insya Allah kita bisa mewakafkan di mana mampunya kita, seperti itu. Baik. Harus ngulang ya? Kenapa? Kapan harus ngulang sama kapan bisa lanjut itu gimana? Nah ini ketika antum memilih untuk wakaf di sini, berarti dan di sini tidak ada wakaf lam seperti ini atau short lam seperti ini atau jim ya, tidak tersedia ini wakaf seperti ini, maka di situ antum harus mengulang ya. Jadi setiap kita wakaf dan tidak ada tanda wakaf di situ, maka di situlah kita mengulang dari beberapa kata sebelumnya ya. Nah, minimalnya adalah kata terakhir yang kita sebutkan. Biasanya ini yang dipakai oleh Syekh Sudais ya, yaitu kata yang terakhir gitu. Namun ada memang kasus di mana seorang syekh itu tidak mengulang walaupun di situ tidak ada wakaf. Ada juga, yaitu Syekh Abdullah Al-Juhani. Beliau memang tidak mengulang karena dalam tanda petik beliau paham maknanya. Nah, ini yang agak sulit ya. Karena beliau paham maknanya, makanya Anda beberapa kali melihat beliau membaca itu dalam, kalau nggak salah dalam surat Asy-Syu'ara itu ya, itu ketika beliau membaca wa'arid 'anil musyrikin, itu beliau wakaf kemudian lanjut lagi. Nah itu padahal ayatnya pendek
Tapi beliau wakaf seperti itu ternyata beliau ada maksud tersendiri, yaitu penekanan makna. Itu juga beliau juga mengulangi di surat Al-Ghasyiyah juga itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Harusnya kan lanjut ya di situ. Kalau antum lihat di situ ayat yang pendek biasanya gak ada waqaf biasanya ya. Tapi beliau di situ mengucapkannya afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Nah itu ternyata salah satu maksud beliau adalah penekanan makna tentang ayat di situ. Nah, kalau penekanan makna ini kan di luar kemampuan kita ya. Jadi memang kalau paham betul maknanya maka mungkin di saat itu kita dapat mengulang. Cuman kan agak sulit kan kalau kita harus memahami seluruh Al-Qur'an dulu gitu ya. Nah, maka kita lebih amannya adalah ya memukul rata semuanya dengan kalau kita wakaf di situ, maka kita menggunakan beberapa kata sebelumnya. Minimalnya adalah satu kata sebelum wakaf itu, kemudian dilanjutkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Istilahnya itu kalau kita komparasi dalam bahasa Indonesia, misalkan ada suatu kata misalkan Budi membeli sayur, misalkan gitu ya. Budi membeli sayur. Kata dalam bahasa Indonesia yang biasa gitu ya. Kalau kita memahaminya langsung semuanya enak. Budi membeli sayur. Tapi kita jeda dulu. Budi membeli sayur. Nah, itu kan jedanya itu saja dalam bahasa Indonesia saja itu sudah tidak enak didengar gitu. Kok membeli sayurnya kok ketinggalan misalkan gitu. Ngomongnya ada jedanya kan nggak enak didengar, apalagi Al-Quran. Nah gitu. Misalkan Budi membeli sayur, terus habis itu nggak langsung nggak diulangi. Misalkan Budi membeli sayur, kan enak kan? Maksudnya berhenti di situ, terus habis itu mengulang dari kata sebelumnya untuk melengkapi kata berikutnya, itu lebih enak didengar. Apalagi Al-Quran, itu dalam bahasa Indonesia saja, apalagi dalam Al-Quran. Maka makna-makna seperti itu memang tidak berubah makna secara fatal, tapi penting juga dalam indah betul, dalam keindahan pengucapan makna dan keindahan pengucapan Al-Quran gitu ya. Jadi penting juga untuk memahami tentang tanafus ini. Nah, di sini juga salah satu fungsi adanya wakaf adalah yaitu tadi tentang untuk para ulama ini mengajarkan agar kita pandai-pandai dalam mengatur nafas. Jadi kita dikasih patokan wakaf sotlam, wakaf koflam, itu adalah salah satu fungsinya adalah kita agar memahami berarti ini boleh untuk berarti ini wakaf ini sudah dikaji oleh para ulama dari segi makna. Nah, jadi koflam, sotlam, terus ada wakaf jim ya, itu berarti bukan tanpa alasan. Di situ benar-benar dikaji dari segi makna, apakah cocok pakai wakaf sotlam atau koflam atau wakaf jim. Sudah pernah dipelajari ya ini? Kalau saya belum ya? Lihat di Al-Quran aja. Belum ya? Kalau sudah belum Makna dari sotlam belum ya? Belum. Sotlam koflam belum ya? Baik. Mungkin ini juga penting ya, karena nanti juga ada wakaf sotlam juga ya. Baik. Insyaallah nanti di ayat berikutnya kita akan bahas.
Baik, selanjutnya kita lanjut dulu ayat yang ke-6. Silakan Pak Ati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik. Dia masih kurang zal ya. Zal. Nah, zalnya sedikit mirip dengan huruf za ya, tapi sebenarnya huruf za itu malah lebih dekat makhorijul hurufnya sama huruf ta malah. Ta. Oh, Iya, ta. Jadi bukan dekat sama za. Kalau za malah lidahnya itu di dalam mulut, di belakang gigi. Za. Antar. Nah, ini za. Zar. Jadi ini kalau ta itu agak digigit ta, tapi kalau za ini kalau digigit jadinya tebal. Za, gigit za. Tapi ini kalau bisa agak tipis. apa ya? Agak digigit dikit za. Jadinya tipis nanti. Za. A'anzartahum Dari anzartahum saja Pak. Fadhal. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bagus. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ke-7 ya. Baik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu ada waqaf shad lam. Baik, nanti insyaallah akan kita bahas ya. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adabun azim. Diperhatikan kalau dari segi makharijul huruf itu ada huruf kha ya, huruf kha. Jadi pengucapan huruf kha itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi ada yang mengucapkannya itu tebel kha, pakai ada ngoroknya gitu ya. Tapi ana lebih cenderung lebih nyaman kepada pendapatnya Syekh Dr. Aiman ya. Beliau yang punya sanad ya. Beliau mengambil pendapat yang kha-nya itu tidak ada ngorok. Ya, tidak bergetar. Enggak ngorok banget. Gitu ya. Enggak Betul. Enggak kho gitu enggak. Tapi baik. Jadi cuman sedikit nempel di bagian enggak lebay gitu. Untuk membedakan antara huruf h gitu ya. Kalau h kan enggak ada itu ya, bersih gitu ya. Makanya pernah Anda sampaikan kalau orang Jawa mengucapkan ha gitu ya, nah itu sebenarnya kalau pengucapan ho itu pas. Nah itu sebenarnya ho-nya itu pas. Jadi bisa ditempelkan di mana di daerah kita suara di sini. Kalau masih ada getarannya berarti terlalu ya. Kalau
itu udah pas. Jadi tidak perlu itu terkenal ngorok gitu ya. Udah. Anda juga lihat murotalnya Syekh Sudais, kemudian Syekh lainnya itu rata-rata juga khoknya itu tidak ngorok gitu ya, tidak terlalu gitu. Baik. Sebenarnya juga kalau ada ngoroknya itu lama kelamaan agak kurang nyaman ya di Iya, kering, gatal. gitu ya, butuh minum dan lain-lain. Awan juga. Gimana? Saya agak sering bingung antara hamzah yang ayat sebelumnya sama ain ini ya. Gimana maksudnya? Bacanya itu sama atau sama kayak alif, ada yang harus gitu. Yang mana? Yang khotamallahu ala itu Iya. ala sama dengan setelah alaihim ayat sebelumnya aanzartahum. Itu Yang- tulisannya tuh. Dari segi tulisannya atau dari segi Ain sama Bacanya. bacanya? Ain sama hamzah. Oh, ain sama hamzah perbedaannya. Kadang-kadang kayak sama aja gitu. Oh, gitu. Nah, kalau dari segi huruf jelas berbeda ya antara huruf hamzah dengan huruf ain. Kalau huruf hamzah Kayak alif ya. itu jelas bacanya a. Kayak Ya, alif itu biasa ya. Yang di huruf hijaiyah yang pertama itu a, ba, ta, ha. A itu adalah huruf hamzah. Sama kayak alif itu baca. Betul. A, i, u, ba. Nah, itu apa? Huruf hamzah Kadang-kadang itu. suka ke bawah gitu. Nah, Kalau ini betul. ain. Sebenarnya banyak juga yang istilahnya itu kayak yang sebenarnya itu berusaha niatnya baik, niatnya itu berusaha untuk memperbagus Al-Qur'an tapi kurang pas. Contohnya yang anak pernah dengar tuh baca Al-Baqarah yang kemarin pas tarawih itu, am lam tundirhum la yu'min. Iya, gitu. Nah, itu harusnya kan hamzah sukun tapi dibacanya ain. Iya. Tapi niatnya baik, niatnya pengen memperbagus Al-Qur'an, pengen mempercantik bacaan, tapi Congkoknya. kurang pas. Nah, kurang pas dari segi hurufnya. Makhorijul huruf. Kalau hamzah ya dibacanya hamzah. Kalau ain baru dibaca ain. Ya. Jangan sebaliknya. Yang sering ketukar juga yaitu surat Al-Fatihah ya. Iya, di Al-Fatihah. Siratal ladzina. Nah, itu. An'am. Yang a Kalau dulu dibaca a, an'am. yang pas a dibaca a. Iya, kebalik. Itu. Kalau pas gitu, waduh, bingung. Wah, dalam hati itu resah gitu ya. Siratal ladzina an'amta. Itu kan sering ketukar juga. Tapi bahkan di masjid sunnah juga masih banyak yang sering ketukar. Bahkan ini udah sangat fatal ya kalau udah ketukar huruf atau sampai hurufnya diganti itu bisa fatal dari segi maknanya. Baik. Jadi kesimpulannya a dan a itu berbeda ya, sangat berbeda dan bisa merubah makna ketika kita salah dalam pengucapan hurufnya. Seperti yang udah Anda sampaikan kemarin saat surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, huruf ain ketika diganti huruf hamzah maka artinya bisa jauh berbeda ya. Segala puji bagi Allah, harusnya Rabb semesta alam jadi Alamin sama Rabbnya segala penyakit. Masya Allah. Jadi fatal. Jadi beda antara huruf ain dan huruf hamzah. Pengucapannya pun kalau a insya Allah rata-rata semuanya udah bisa ya tadi. A sawaun hamzah, sawaun alaihim itu adalah huruf ain. Sawaun alaihim. Nah, itu berbeda ya. Jangan disamakan. Seperti itu ya. Oh ya. Gimana Pak Tio? Ada yang sudah jelas atau Insyaallah masih. bingung kan? Tapi kalau dari segi tulisannya
udah itu ya, udah apa namanya, udah paham ya, Ya, mana kalau- huruf ain dan mana huruf hamzah. Untuk yang di tengah yang kadang suka bingung. Yang di tengah itu yang Kayak aan dan wa'ala tanwin. sam'ihim. Sam'o gitu, huruf ain sambung ya. Iya. Huruf ain sambung. Baik. Jadi untuk membedakan itu sebenarnya huruf ain dan huruf hamzah itu kalau dari segi tulisan mereka pun berbeda ya. Baik. Jadi kalau huruf ain di awal itu biasanya seperti ini ya. Ain di awal biasanya alaihim gini. Kemudian kalau ain di tengah bentuknya seperti ini, ain dan roh sama saja. Baru yang terakhir biasanya gini ya, bentuknya seperti ini. Itu akhir. Kalau di akhir biasanya seperti ini. Tapi kalau hamzah itu sebenarnya malah tidak nempel, Nggak sambung. tidak nyambung. Contohnya kayak misalkan kalau misalkan gini aja kan, nah, ini kan nggak nempel ya. Oh. Kalau di tengah pun misalkan hamzah di tengah, itu biasanya dia juga nggak nempel. Ini juga. Oh. Nah, Iya kadang-kadang kayak numpang Mm-mm, di betul. mana gitu ya, agak keker saya. Yu'min, antum lihat itu yu'min itu kan juga salah satu hamzah. iya. Ketika di tengah itu Oh iya. itu hanya apa namanya, numpang di atasnya aja, ya. Itu ada kaidahnya sendiri lagi ya kalau misalkan dia numpang di huruf apa gitu. Iya betul. Cuman intinya kan kita Pokok hamzah. yang paling penting dia adalah misah ya. membedakan antara ain dan hamzahnya dulu untuk apa? Iya. Untuk agar apa namanya kita membacanya itu tidak salah mengira oh ini hamzah atau ain ya. Kalau yang seperti ini sudah jelas hamzah ya. Pokoknya ada huruf yang mirip sama huruf dua nyantol, nah itu berarti hamzah gitu aja. Kemudian hamzah yang di akhir biasanya yaitu ya seperti ini juga bisa, atau sawaun ya, gini juga bisa juga ya. Itu bisa Oh, iya. apa bisa keadaan yang lain. Tapi yang penting ini hamzah itu ada ininya gitu. Bisa. Oke, mungkin Tanda hamzah itu biasanya ada tanda dua seperti itu. kadang-kadang saya baca nih yang suka apa yang kayak tadi yuk gitu. Nah gitu. Makanya gitu. Sebetulnya yang benar yuk aja gitu. Betul. Yuk minum gitu aja. Ya. Yuk. Apa ada huruf yang seperti itu tapi penekanannya kayak yuk gitu. Enggak ada ya? Enggak ada, ya udah. Oh, berarti. Memang antara hamzah sama ain itu memang berbeda. Dari segi huruf dan dari segi makharijul hurufnya juga berbeda. Nah, yuk minum gitu. Yuk minun hamzah dan huruf ha itu dari dalam sini. Yuk kan dari sini. Bukan dari tenggorokan. Taib itu ya. Kalau ain itu huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Wa ala sam'ihim. Betul, wa ala Wa ala sam'ihim. sam'ihim. Nah, kalau kita Wa ala. tidak teliti atau bacanya ya udah ngalir aja, maka itu Kalau baca bahaya. cepet kan kadang-kadang ala sam'ihim terabas. diterabas semuanya, jadi akhirnya kurang pas. Bukan wa ala gitu. Wa ala sam'ihim. Makanya setiap anak mengajar tasnya yang ditekankan yang pertama kali adalah ritmenya wajib untuk dipelankan, walaupun tidak sama seperti kori yang panjang-panjang itu enggak, cuman maksudnya dipelankan agar apa, agar hurufnya dari huruf satu ke huruf yang lain itu lebih teliti, lebih prepare udah persiapan. Oh, setelah huruf ini nah, jadi akhirnya kita mempersiapkan makhorijul hurufnya gitu ya, tempat untuk keluar hurufnya itu bisa pas ya, seperti itu. Beda kalau kita bacanya cepat gitu kan, akhirnya kan ya udah makhorijul hurufnya seadanya akhirnya gitu akhirnya ya yang bisa diucapkan asal diucapkan gitu aja. Tapi seperti itu ya. Sama ini Ustaz. Gimana? Kadang kalau kita baca, kalau saya pribadi lebih seneng dikeraskan gitu. Jadi
Cuma kadang kalau di tempat umum atau di Oh, masjid gitu. itu sih kan nggak enak. Soalnya kalau cuma Allah kayak berbisik iya, itu betul. kayak nggak enak di. Betul betul. Memang dalam kaidah baca Al-Quran sebenarnya tidak ada keharusan untuk suara yang besar atau kecil. Ya memang sesuai kenyamanannya masing-masing aja. Kalau memang baca Al-Qurannya pakai suara lantang maka boleh. Silakan pakai suara lirih juga boleh. Yang penting jangan dalam hati gitu ya. Oh iya. Ya, kalau dalam hati ya namanya Oh, ada bukan gerak gitu. karena baca Al-Quran adalah amalan lisan ya. Seperti itu. Yang penting apa namanya di lisan ya, walaupun suara lirih atau suaranya Sama. keras boleh dipilih. Cuman ya tergantung tempat dan keadaan tadi sama Iya. kayak dibilang Bapak Patio. Kalau di masjid yang ya notabene-nya orang-orang itu baca Al-Qurannya pelan ya udah kita menyesuaikan saja. Cuman kalau kita di rumah boleh Kalau di silakan. rumah sih kan. Nah, untuk memperdengarkan kepada Di masjid kadang nggak enak, sama-sama keras. gitu ya. Yes. Sama tadi. Oh iya. Dan terakhir yaitu tentang wakaf ya. Wakaf, wakaf. Pembahasan wakaf ini simpel aja supaya mudah dipahami. Baik. Ini wakaf secara keseluruhan atau wakaf yang sering muncul aja? Yang sering muncul. Yang sering pas muncul lewat aja. Baik. Yang sering muncul adalah jim ini ya. Kemudian qaf lam dan shad lam. Ini yang sering muncul ya. Nah, cara membedakannya seperti apa? Kalau ini terserah Boleh, lanjut boleh berhenti. atau berhenti. Boleh milih ya, lanjut atau berhenti tidak masalah. Artinya Bebas. di sini ketika para ulama menaruh jim itu di satu kata di akhir kata, artinya udah dikaji tentang artinya, maknanya mau lanjut tidak masalah, mau berhenti tidak masalah. Jadi dari segi makna tidak ada masalah. Baik, kemudian yang berikutnya ini adalah lebih baik berhenti. Nah, lebih baik berhenti. Walaupun kalau sesekali lanjut tidak masalah juga, ya. Sesekali. Artinya, misalkan dalam satu lembar ini qaf itu muncul ada berapa kali? Misalkan ya ada 5 kali misalkan dalam satu halaman gitu ya, ada 5 kali. Nah, kita tuh rata-rata berhenti semuanya, yang satunya lanjut tidak masalah itu. Nah, itu maksudnya saya seperti itu. Sesekali lanjut tidak masalah. Tapi banyaknya kalau ketika bertemu dengan qaf lam ya wakaf seperti ini maka lebih baik berhenti. Nah, kalau shad lam kebalikannya itu lebih baik lanjut. Nah, maka baik lanjut. Ini ya. Jadi ini perbedaannya, kalau qaf lam itu lebih baik berhenti, kalau shad lam lebih baik lanjut. Berarti dalam satu halaman misalkan shad lam itu ada 5 tanda, wakaf. berarti yang rata-rata lanjut semuanya, tapi yang satu kalau Oke. wakaf ya terserah. Ya, seperti itu. Jadi intinya kita anggap ini lanjut, ini anggap berhenti udah gitu. Ya. Ada yang harus berhenti. Nah, kalau harus Wakaf berhenti, harus berhenti. yang jarang Kayak meme itu. ini yang wajib berhenti ada di surat Ali Imran ya, di 3 halaman sebelum terakhir paling atas surat Ali Imran. Nanti bisa lihat surat Ali Imran yang wajib, karena memang yang wajib berhenti ini jarang ya. Halaman yang ke 74. 74 yang paling atas. Oh iya. Nah ini ya. Nah, itu wajib berhenti. Karena memang kajian para ulama ya, kalau dilanjut bahaya nanti ya, bisa merusak makna. Oh iya. Halaman 74. Oh ini wajib berhenti. Wajib berhenti. Miming seperti ini ya.
dua bentuk mim seperti ini, ada yang mim seperti ini. Kalau mim seperti ini yang apa iklab ya, untuk iklab mim ba'di ini kan mim yang seperti ini. Tapi kalau mim yang seperti ini itu wajib berhenti. Ada murid anak tentang anak setelah anak kasih baca ini, setiap muncul mim seperti ini malah yang ini berhenti. Mim Nah itu yang saya bingung juga. ba'di. Ada Pak. Anak- Sumum ini. Pas anak tadi lo kok berhenti? Lo katanya Sum Ustaz, om. kalau ada tanda mim. Oh kalau yang ini kan dibacanya ya. Itu mim ya. ini berbeda ya. Bentuknya. Kalau yang Bentuknya ya. oh ya. Kalau mim ba'di itu kan biasanya mimnya seperti ini ya. Iya, itu Mimnya. maksudnya dibaca mim gitu ya. Betul. Nunnya diganti mim. Yang mim seperti ini. Tapi kalau mimnya seperti ini baru wajib berhenti gitu. Jadi nggak semuanya mim dikasih wajib berhenti gitu ya. Oh ya. Ini saya kalau yang lebih baik berhenti atau lebih baik lanjut itu kalau misalnya kita berhenti nggak usah diulang ya berarti ya. Nggak usah. Oh, Kalau mau kalau ada tanda wakaf itu bisa iya, berhenti, nggak usah ngulang. tanpa mengulang ya. Karena maknanya udah Karena dipenggal maknanya ya. sudah dikaji. Yang sotlam juga gitu Ustaz. Sotlam, betul. Mendarat apa berhenti darurat tanpa diulang boleh. Nggak apa-apa. Karena kalau yang penting kita tahu tentang apa ya, lebih banyak mana, lebih sering mana. Kalau kita lebih seringnya apa lanjut ya tidak masalah. Cuman jangan sampai setiap kali Ketemu sotlam berhenti jangan ya. Oh. Kalau memang tahu artinya lebih baik lanjut ya Ya, sesekali. Kalau sesekali lagi. Ini udah Tapi kalau tahu. mau berhenti di sotlam dan mau lanjut, nah itu maka bisa berhenti di sotlam dan mengulang beberapa kata sebelumnya Oh, yang boleh. dianggap sotlam nggak ada gitu. Oh boleh juga. Boleh juga. Oh. Ya. Misalkan ada sotlam nih ya, kita berhenti di sotlam kemudian mengulang dari kata sebelumnya juga nggak apa-apa juga. Itu dianggap berarti lanjut terus. Berarti dianggap seperti yang nggak ada. sotlam. Seperti itu. Tapi kalau yang ini aku mau pukul rata semuanya tentang harus berhenti ya nggak apa-apa. Ya, malah lebih bagus yang dua ini ya, Jim sama. Lam alif itu Ustaz lanjut ya. Nah kalau lam alif ini wajib lanjut ya. Nggak boleh Berarti ini berhenti. Oh ya ini. Ya. kebalikannya dari Oh, lam alif. wajib berhenti. Kalau ini wajib lanjut. Wajib Di Al-Fatihah itu Ustaz, ya. ada ya? Ada. Oh lam Yang alif. ketujuh. Cuman Quran yang Indonesia. Kalau Quran Madinah enggak ada. Oh enggak ada ya? Alladzina Atau ini di surat Al-Mudaththir. alaihim. Al-Mudaththir itu ada juga ayat yang ke 31 halaman 576. Surah Al-Mudaththir itu biasanya Quran Madinah maupun Quran ada itu ya. Padahal itu ayatnya panjang. Ya, Enggak ada Ustaz di Madinah. ada. Di Madinah nggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Di sini adanya jim sama sotlam. 576 ayat 31. 31. Yang sebelah yang kata apa Ustaz? Wih panjang. Wa ma ja'alna. Wa ma ja'alna. Oh, ja'alna. Wa ma ja'alna. Yang lam alif tadi di atas setelah kata apa Ustaz? Ada nggak? Di mana? Enggak ada. Yang lam alif di Ada. setelah kata apa? Kata Kafaru. Katanya di ayat itu. Oh, iya. Alladzina Setelah kafaru. Oh, kafaru. Kafaru lam Itu alif. Lam alif ada. Enggak ada. Oh, enggak ada. Lilladzina kafaru di sini cuman Adanya apa? sukun Ustaz. Kafaru. Kayak ini Ustaz. Ini apa boleh gimana sih? Oh, kalau ini bacaan aja ya, bukan wakaf. Oh bukan apa? Kalau ini kan cuman kafaru liyastayqinal apa ya? Dibaca panjang gitu aja. Alifnya diperhitungkan. Kafaru. Alifnya dipanjangkan. Tapi apa? Alifnya tidak dianggap, Oh, dia tapi dianggap, nah. wawunya dipanjangkan. Nah, ya, ya. Gak ada ya di situ. Kok beda ya? Udah.
Kalau orang Madinah orangnya udah paham. Habis itu ada Pak ya? Ada ya? Kalau Indonesia Ada ya? ada lam alif. Nah itu Ada dua ini Ustaz. Orang Madiun mungkin Udah paham. mungkin memang gini ya, apa namanya, ada beberapa yang berbeda, cuman di situ mungkin salah satu ijtihadnya adalah supaya ya udah kalau memang Lanjut aja. kalau memang nggak dikasih wakaf gitu ya udah lanjut aja gitu Iya. ya. Kalau mau berhenti berarti berhenti di akhir kata, mengulang kata beberapa sebelumnya. Ya, kalau ada lam alif apa bisa wajib lanjut. Cuman kalau mau berhenti ya sama kayak sholat lam tadi, mau berhenti di lam alif boleh, tapi ya mengulang dari beberapa kata sebelumnya, menganggap kalau itu memang tidak ada wakaf. Sama ini Ustaz, kaitannya sama wakaf ya. Itu kita bacanya yuk minuna misalnya kayak gitu terus. Oh, gitu. Nah, itu kita bacanya Ya itu minun apa ini? Nah, bagaimana? maksudnya itu adalah bab dalam hal tajwid ya. cara wakaf. Ya, cara wakafnya itu ada berapa? Sekurang-kurangnya ada dua yang paling sering muncul, yaitu ya wakaf yang di ujungnya adalah harokat ni atau nu. Ya, wakaf yang seperti ini maka dianggap kalau di wakaf atau ujung ayat. Oh. Ya, kalau pokoknya setiap berhenti. Tiap Kalau berhenti dia baca. berhenti di apa namanya, disukunkan, ya, disukun. Yuk minun, ya. Ada Yuk jin. minun bil ghaibi. Komplit. Untuk Cara mempelajari wakaf ya, bagaimana caranya wakaf. Tapi intinya ya ini, kalau patokannya adalah kalau berharokat ya, kalau berharokat berarti disukunkan ya. Cuman kalau memang sudah sukun ya udah sukun, ya nggak usah diapa-apain lagi. Misalkan andartahum, berarti di andartahum sudah sukun ya, Ya, udah sudah. sukun ya. Cuman kalau mau apa namanya, mau lanjut juga tetap sukun juga ya. Kalau belakangnya hak tanwin, Nah, kalau belakangnya tanwin ini kan untuk tanwin juga ya, Iya, untuk tanwin. pun sama in. tetap ya. Ya, tetap. Nah, tapi kecuali satu tanwin, yaitu apa? Ha. Fathatain ya. Oh iya, betul. Nah, tanwin yang fathatain ini Fathatain maka dibaca alif. Oh. dibaca fathah biasa. Gitu. Kayak aron, ro gitu. Oh, jadi disukun semua Ustaz ya? Kenapa? Disukun semua walaupun tanwin disukun. Tapi kecuali satu tanwin misalnya. Kalau tanwin pun sama in juga disukun. Disukun. Terus untuk panjang pendeknya matnya Ustaz? Kan kadang kayaknya kalau Beda. wakaf tuh ada yang dipanjangin Oh iya, gitu Ustaz. nah, Itu khusus ini, cara. ada di Ya, pembahasan mat arid li sukun apa? itu juga sama. Bukan Kalau umum. mat arid itu Metode. kalau sebelumnya ada tanda panjang, misalkan wow gitu ya, yuk minun gitu ya. Nah, Ada dua maka ini bisa dibaca 2, 4, 6. 2, 4, 6. Apa namanya? Mat arid ya, mat arid disebut. Tapi yang biasanya antara 2 sama 4 aja biasanya. Enggak terlalu panjang sampai 6 ya. 2 atau 4. Yuk minun. jadi mampu ditarik Ustaz. Iya betul. Jadi memang apa namanya, yang salah adalah kalau baca 1 yuk minun, salah. Yang penting 2 atau 4. Ya gitu ya. Jadi memang kalau apa namanya, mat yang sebelum berhenti itu memang biasanya boleh ditarik panjang seperti itu. Mungkin satu lagi, Ustaz. Gimana? Pas baca tuh kayak ada tanda kayak 0 gitu. Itu kita harus berhenti atau kayak ada Oh, 0. Yang tadi tuh Ustaz. Di mat itu ya kayak.
Yang mana itu? Ada bulat gitu. Kalau Ustaz. bulat Ya, itu, bulat itu. bulat itu artinya adalah tidak dianggap. Tidak dianggap. Tidak dianggap. Kalau ada alif biasanya, ada alif terus ada nol artinya berarti itu artinya tidak dianggap. Tapi kok Alifnya itu tidak dianggap. Oh, alif. Karena kan Kadang- huruf itu nggak dianggap, nggak dibaca. nggak dibaca, betul. Dan nggak dibaca. Nggak ada pas baca pasti kayak jeda dulu gitu. Gimana? Ada jedanya gitu. Oh, anu kan. Harus jeda gitu kan? Heeh. Pas apa ya? Ya seperti itu. Sama kayak nggak tahu ayat mana. Cuma suka ketemu kadang-kadang kalau saya lihat di YouTube-nya kok orang rata-rata berhenti gitu. Kayak berhenti sesaat. Nol yang mana Pak? Yang Apa ya tandanya ya? atau nanti kalau Nanti pas kalau ketemu baca deh. ketemu teleponan aja nggak apa-apa. Kalau Nanti berarti ya. kan sakta. Difotokan, iya. Sakta sin misalnya. Itu alif wasol itu juga Ustaz ya? Kenapa? Alif wasol itu ya? Alif yang ada. Alif wasol ya, wasol, kalau nggak salah. kenapa? Itu nggak dibaca juga berarti. Nah itu kan juga pernah kita bahas kemarin ya. Kalau nggak salah tentang hamzah wasol ya. Hamzah wasol itu adalah dibaca ketika di awal. Ketika di awal dibaca, tapi kalau di tengah-tengah maka dia tidak dianggap. Itu namanya hamzah wasol kemarin ya. Contohnya di ayat yang ketiga surat Al-Baqarah. Nah itu ayat yang ketiga surat Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna, itu kan a. Nah itu kan hamzah wasol ya. Dibaca a. Tapi nggak semuanya, nggak dipukul rata hamzah wasol itu dibaca a, ya. Harus ditalakikan, diperdengarkan ke orang yang sudah paham Al-Quran, ya. Karena nggak semuanya itu dibaca a. Ada juga yang dibaca i, ya. Contohnya surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan nah itu kan hamzah wasol juga itu. Ya kan? Nah, hamzah wasol. Nah, Dan ayat yang ketiga surat Al-Fatihah juga hamzah wasol. Ar-Rahman, alhamdulillah juga. Nah, itu adalah hamzah wasol. Oh, di sini. Ada yang dibaca Di a. sini nggak ada. Kalau Indonesia nggak ada. Oh, dikasih harokat ya. Jadi harapkan. Berarti kalau alif yang di tengah tapi ada bulatnya itu bukan wasol itu misalnya. Hamzah wasol. Itu cuma tidak dibaca ya. Iya, Tidak betul. dibaca mat ya. berarti. Iya. Ini kan Oh, iya. apa namanya, bukan bulat ya ini ya. Ini kayak huruf short gitu kan. Cambah. Huruf short kecil cambah berarti gitu. ya. Nah, itu berarti Beda itu ya. artinya short itu. Short. Berarti namanya hamzah wasol. Oh, Wasol. berarti bulat dan Betul. ada cambahnya ya. Kalau bulat itu ya berarti Tidak dibaca ya. tidak dianggap itu, tidak dibaca atau tidak dianggap. Pertanyaannya yang sama seperti murid anak ini. Kenapa kok hamzah udah ditulis hamzah, kok nggak dianggap? Nah, terus kenapa kok ditulis? Ada sama ya. apa murid anak ini? Waduh, kok sangat kritis ini anak-anak ini. Iya. Dan Dulu jawabannya adalah Al-Quran itu diturunkan dalam 7 bacaan ya. Nah, di bacaan yang lain, di kaidah bacaan yang lain itu hamzahnya dianggap. Hamzahnya dianggap ya. Tapi di bacaan Hafs an Asim ini, bacaan Al-Quran yang paling masyhur di dunia ini yang kita pelajari itu hamzahnya tidak dianggap. Artinya hamzah yang tidak dianggap itu, hamzahnya ini ada sejak zaman Nabi. Sudah ada ini. Cuman di hurufnya Hafs an Asim tidak ini ada. hamzah yang udah tertulis ini dianggap tidak ada. Dianggap tidak dibaca gitu, untuk memudahkan orang yang membaca. Tapi sebenarnya hamzahnya ini ya sejak literatur pada zaman Nabi yang ditulis oleh pertama kali oleh sahabat Zaid bin Sabit, itu hamzahnya ada itu. Ada sejak zaman Nabi ada. Tapi memang sejak zaman Nabi pun ada yang menganggap ada yang menganggap tidak ada. Tapi tetap ada hamzahnya gitu. Jadi makanya tetap dicantumkan karena memang ya bahaya, namanya orang yang menulis Al-Quran harus nggak boleh dikurangi. amanah ya, nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangi.
seperti yang halaman 40 ya Ustaz. Apa itu? Yang bulat tadi itu. Bulat ya ada ya. Iya. Halaman 40 surat 40 garis ke-4 awal. 40 baris awal. 4 ke-4. Itqalu itu ya. Yang kolu. Qalu ya. Oh iya kolu. Yang kedua juga ada. Ya. Ah. Itqalu, nah itu ya. Wajib. Ada Pak. Kemudian Oh, qalu ya. Di sini enggak ditulis yang Indonesia, enggak ditulis bulatnya. karena nggak dianggap. Berarti nggak ada. Ada alifnya cuman enggak ada alifnya. bulatnya. Ah, iya. Qalu. Berarti kalau di riwayat bacaan lain itu lu-nya ini panjang gitu Ustaz. Ada 2. Kenapa? Kalau yang di riwayat lain misalnya yang hamzahnya dianggap berarti lu-nya ini Nah, panjang. Allah alam, karena belum pernah tahu tentang apa yang bacaan yang cuman penjelasan dari Ustadz Anas sebelumnya ya, yang beliau punya sanad Ustadz Sapri namanya, itu beliau menyatakan seperti itu karena ada beberapa perbedaan bacaan qiraah sab'ah tadi itu yang macam-macam bacaannya itu berbeda-beda, maka istilahnya bisa dianggap ya itu ada di bacaan yang lain. Cuman cara membacanya seperti apa Allah alam. Itu ya kalau nggak salah itu harus ambil S3 dulu di Madinah. S3 Madinah itu baru dipelajari. Quran. Jadi lulus dari sana kalau memang ambil jurusan Al-Qur'an itu Spesial. wajib menguasai 7 bacaan itu. Dan itu harus hafid semuanya itu. Masya Kan harus hafid 7 Al-Qur'an itu Masya Allah. 7 cara lain ya. 7 cara bacaan. Masya Allah. 7 cara itu salah satu yang udah punya sanad 7 bacaan tuh Syekh Musyari. Syekh Musyari Al-Afasi. Al-Afasi itu beliau sudah menguasai 7 bacaan. Masya Allah. Satu aja masih terus. Satu yang enggak mari-mari. Baik. Aku mendengarkan bacaan yang lain ya, yaitu cara membacanya itu ada yang berhenti, dianggap kalau ada tanda bulatnya itu yang seperti di Al-Quran kita itu mereka berhenti. Misalkan kayak qalu linabiyyin lahum, mereka ada yang berhenti. Cuman kaidah aslinya seperti apa ya Allah itu belum Oh ini tadi Pak, dia tanya tadi ada bulat tuh berhenti. Iya, kayak bulat gitu. Oh itu ya. Oh itu mungkin. Maksudnya itu. Tapi itu di bacaan yang lain. Oh iya. Iya. Itu kayak ada tanda Mungkin itu bulat. maksudnya, ya. Kok orang bacanya kok mandek di situ? Iya. Kayak bentuk berdiri sebentar. Mungkin. Padahal tinggal 2 kata lagi wakof gitu. Ya mungkin itu salah satunya yang mungkin yang antum dengarkan itu adalah bacaan yang lain, bacaan yang bukan di qiraah yang kita Oh iya baca. iya. Jadi ini yang kita pelajari dan paling masyhur di seluruh dunia adalah yang ini ya. Bacaannya Hafiz an Asim. Jadi ada 7 kalau nggak salah, Hafiz, Hamzah, sama apa yang paling terkenal ada wallahu alam yang sisanya ada nama orang. Mata air wajib perlu yang Terus apa ini kalau ini gimana? ini kan itu dulu pernah tasin terus agak lama terus itu pakai mazhab yang kho-nya agak ditekan gitu. Ini agak ngurangin itu Nah, agak sulit itu terus Nggak apa-apa, nggak kan apa-apa. terbiasa Karena gitu. makanya yang mau buat Anda sampaikan tadi ada perbedaan pendapat tentang kho ya, ada yang pengucapan tebel ya, kho ada ngoroknya, ada juga yang biasa kho yang nggak ada ngoroknya. Maka Mana nih? kalau Masya Allah. perbedaan pendapat itu tidak apa-apa, tetap pilih yang ada ngoroknya juga tidak apa-apa. Anda juga pelajari beberapa perbedaan itu juga istilahnya
perbedaan yang cukup apa antara syekh yang bersanad juga dan syekh yang bersanad juga sama-sama punya pegangan. Jadi ya tidak masalah. Nah juga pernah ditegur juga sama ustaz yang lain. Kurang ngorok gitu ya. Enggak, ngoroknya kelebihan itu. Oh gitu ngelan. Iya. Oh Iya, dan kurangin sulit ya Ustaz, karena kayak itu kayak bersandar kan anak Iya, udah terbiasa bersandar kan. Iya. Anak-anak juga negur kemarin dari mata dulu. Wah, ngoroknya ini nemen banget itu. Iya benar. Tapi dikurangin itu Ya insya Allah bisa. Cuman kalau Ini dikurangin tandanya double ya. mungkin malah lebih bagus malah Tandanya double. kalau dikurangi. tanda Cuman kalau ada hukum apa ya? setelahnya. Istilahnya Bahasa. mau cari syekh-syekh yang Iya, sama iya. kayak kita, Iya. misalnya kayak gitu ya, sama kayak bacaan kita, ya Saya pengen silakan yang juga. tapi pengen Cuman memang lebih bagus adalah Enggak. dikurangi. dikurangin deh. kok di kereta kan Oh, Masya Allah, terus kayak nggak saling ngomong Ustaz. Baik, tadi yang belum siapa? Sampai Pak Tio, saya. Pak Tio, apa tadi? semuanya belum kayaknya. sebelum Oh belum, oh iya. Pak Tio, Pak Tio dulu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun adim. Baik, bagus. Dia, dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun azim. Baik, pelan-pelan, baru ulangin jadi wa'ala Wa ala panjang ini. dari wa'ala sam'ihim enggak? Oh, wa ala sam'ihim. Nah itu ainnya kurang. Wa ala sam'ihim. Nah, Aihim. Agak ditarik dulu awalnya. apa namanya huruf ain. Saya ulang Ustaz ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun wa lahum adabun azim. Baik. Makanya anak Wa lahum adab. anak berulang kali menyatakan bahwasanya ketika kita membaca jangan fokus ke nada dan irama, jangan fokus ke aliran Nafas. bacaan, Bacaan. aliran bacaan yang menuntut kita baca terusnya. Tapi batasan kita dalam baca adalah huruf. Nah, itu. Jadi yang pertama kali kita catatkan adalah huruf per huruf. Huruf ke huruf berikutnya, huruf ke berikutnya. Jadi kita fokus tiap huruf. Walahum adabun azim. Jadi sadar huruf, sadar kalau itu huruf ain, sadar kalau itu huruf da, sadar kalau itu huruf ba. Nah, itu harus dicatatkan ya. Karena memang kalau sekedar baca saja bers gitu akhirnya mengikuti bacaan, jadi akhirnya makhorijul hurufnya ya seadanya aja gitu. Sama ini Ustaz, kayak azabun azim itu bacanya sama, da Iya, sama ain. zim. Oh, da sama go ya. Go, ya. Beda. Da itu ya keluar hurufnya di sini. Da, da. Kalau go dalam. Go. Tapi Jadi pas kalau- sama-sama kasrah, Go azim. Jadi azi go sama azim. ya, go sama deket sama huruf za. Za kan dalam mulut ya. Za. Dalam gigi Oh. maksudnya. Za. Za. Ini za. Kalau- Za di gigi, za. Kalau za. Za. Kalau Oh, agak ditarik dikit ya. go itu apa ya? Dalam gigi. Do. Za ini gigi ya. Nempel. Lidahnya nempel di gigi. Za. Kalau za. Za. Nah, tapi kalau Za. go itu naik ke atas, nempel. ke atas.
Oh, Zo. za sama zo. Agak naik ya gitu ya. Wo. Nggak apa-apa nanti pelan-pelan. Yang penting za sama wo Ada. itu beda aja. Azabun azim. Nah, Azab azabun azim wo li tunzirhum kayak tunzirhum sama azim. Azim. Baik. Insyaallah lain kali kita Azim. coba perdalam ya antara Iya. huruf za sama huruf wo. Cara pengucapan huruf wo. Karena memang ini huruf wo ini diantara 3 huruf yang paling itu ya, paling apa? Mirip ya. Paling sulit untuk diucapkan. Wo, wo sama To, zo, huruf apa itu? Zo. Wo. Nah, wo ya, wo sama so. Itu yang paling apa ya? Banyak PR-nya lah. Ya. Baik, apa-apa. Tapi untuk sementara kita mengambil pendapatnya Syekh Utsaimin, beliau menyatakan ketika kita belum bisa mengucapkan satu huruf dengan makharijul huruf yang tepat, maka kita sebaiknya menyandarkan ke huruf yang terdekat, yaitu pengucapannya yang mirip, yaitu huruf za. Ya, itu boleh. Udah. Iya. Saat itu beliau memanfatwakan ketika ada yang belum fasih dalam pengucapan huruf shad, maka beliau menyatakan boleh menyandarkan ke huruf yang mirip, yaitu huruf sin. Jangan sampai ke huruf yang jauh, yaitu shin gitu ya. Itu malah lebih jauh malah ya. Jadi kalau belum bisa, maka kita sandarkan ke huruf yang mirip gitu aja. Beliau menyatakan dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Baik gitu ya. Kemudian Pak Padi foto. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Ulangi ainnya. Wa lahum adzabun azim. Ya. Alhamdulillah. Jadi insyaallah mungkin kita sampai sini dulu ya. Ya. Nah, Nggak kerasa udah jam 6. Yang bener. Seru. Tadi sampai Awan satu aja tadi. ya. Hah? Kayak wa'ala itu apa sama panjangnya 6 Maksudnya harokat gimana? gitu apa enggak? Oh, gitu. 2 alif ya? Yang pernah Ana Yang sampaikan kayak kemarin. sebelumnya itu. Jadi, Sama juga ya? Jadi kalau misalkan Ya, kita Fatihah, mau ya. memanjangkan, itu sebenarnya kan patokannya adalah yang sampai 5 harokat, 6 harokat ya. Itu adalah patokannya tanda layar kecil tuh ya. Layar kecil tuh. Itu boleh kita panjangkan. Cuman bagaimana cara membedakannya yang dipanjangkan sampai 6 harokat sama boleh dibaca 2 harokat saja. Ada ya, yaitu yang dilihat dari alifnya, hamzanya, betul. Kayak yang kemarin Anda bilang yang sawaun ini kan ada tanda ini ya, tanda ini dan hamzanya di bawah. Nah berarti ini tandanya harus dibaca 6 harokat. Oh iya. Ya, catatan awal itu ya. Ya. Adapun yang ala absarihim, ini kan tanda kecil gini ya, ya kan? Iya. Sama ya, tanda layar gini, tapi hamzanya, hamzanya di atas. Ada alifnya ya. Betul, hamzanya ada alifnya, ada tempatnya. Sebenarnya ya nggak harus alif, nanti ada wow, bisa ya gitu ya. Jadi intinya hamzah yang ada tempatnya. Pokoknya bukan hamzah yang di bawah ya. Kalau hamzah ada tempatnya ada di maka ini baru dibaca boleh dibaca 2, 4, 5. 2, 4, 5. Bisa 2,
bisa 4, bisa 5. Paling banyak 5. Kalau ini 6. Ya. Jadi patokannya adalah ini sama-sama tanda layar, tapi yang jadi perbedaan adalah hamzah, bentuk hamzahnya. Hamzahnya di bawah dibaca 6 harokat, hamzahnya ada tempatnya, ada alifnya, dibaca 2 boleh, 4 boleh, atau 5. Yang antum dengarkan Syekh Sude, Syekh Abdullah ini rata-rata pakai yang 2 ya. Oh, ya. Rupanya. Wa ala absarihim. Iya gitu. Wah, Wallahu a'lam. Masya Allah. Sudah ya? Insyaallah kita akan lanjutkan sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan besok setelah ada maghrib ya. Ba'da maghrib, Ustaz. Ba'da maghrib lanjut ba'da isya. Nah, Masya Allah. Ahwan izin. Seru padahal. seru.